Berita Sumsel 24 jam hari ini. Belasan anak yang tergabung dalam komunitas Kampung Dongeng Sumatera Selatan belajar menulis berita di studio Palpres Official. Meski masih berusia dini, anak-anak terlihat antusias belajar menulis berita yang diberikan karyawan palpres.com. Dapa Ahmad Faiza terlihat percaya diri saat membaca narasi berita yang dia buat. Meski dibuat hanya dalam hitungan menit, tulisan Dapa berhasil terpilih sebagai berita terbaik sehingga dimuat di koran cetak Harian Umum Palembang Express. Dapa merupakan salah satu anggota komunitas Kampung Dongeng Sumatera Selatan yang sedang mengikuti kelas menulis di studio Palpres Official. Ketua Kampung Dongeng Sumsel, Ninu Sundari, mengaku bahagia anak-anak di kelas tersebut bisa menerima materi dari perusahaan media ini. Selama di kelas menulis berita, pihaknya berkeyakinan anak-anak akan semakin termotivasi untuk menulis. Lebih jauh, kata Kak Ninu, kegiatan menulis berita merupakan salah satu unsur dalam mengimplementasikan gerakan literasi. Dengan demikian, selain bisa meningkatkan kemampuan menulis, para peserta akan termotivasi untuk membaca. Terima kasih banyak untuk Palpres sebagai mitra dari Kampung Dongeng, spesialnya untuk kelas pendongeng cilik Indonesia. Kita senang banget hari ini kita kunjungan silaturahim kelas pendongeng cilik Sumatera Selatan untuk belajar menulis berita dan cerita. Kak Trisno materinya luar biasa, keren banget, anak-anak semua senang sekali. Menjadi nilai plus bagi mereka, memotivasi mereka untuk rajin belajar dan semakin menyukai gerakan literasi. Terima kasih Palpres. Reporter dan juru kamera Sri Depi, palpres.com. Kampung Dongeng, salam literasi. Pemirsa, inovasi baru dilakukan Polda Sumsel. Remaja yang terlibat kasus pengeroyokan beberapa waktu lalu mendapat pendidikan dari anggota. Bahkan pendidikan ini langsung dipimpin Kapolda Sumsel, Irjen Pol Tony Harmanto. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memberikan pendidikan kepada puluhan remaja di Panti Sosial Bina Daksa, Budi Perkasa, Palembang. Puluhan remaja ini sebelumnya terlibat pada kasus pengeroyokan beberapa waktu lalu. Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto mengatakan, pendidikan kepada remaja nakal ini merupakan inovasi dari Direktorat Bimnas Polda Sumsel bersama Balai Budi Perkasa Kemensos. Pendidikan ini sebagai upaya meminimalisir terjadinya premanisme dan kenakalan remaja. Untuk itulah Jenderal Bintang 2 ini berharap dari kenakalan remaja bisa dididik dan memperbaiki sikap mental mereka dengan memanfaatkan Balai Budi Perkasa. Kita berharap dari kenakalan remaja maupun yang sudah cenderung juga akan melakukan kegiatan melawan hukum, ketimbang juga mereka harus bekerja secara hukum, mereka kita didik dan perbaiki sikap mental mereka di sini dengan memanfaatkan balai ini sendiri. Kita berharap dengan kegiatan-kegiatan ini bisa merubah sikap perilaku mereka yang lebih cenderung tadinya melanggar hukum, kemudian Sementara itu, Kepala Balai Budi Perkasa Wahyu Dewanto mengatakan pihaknya akan memfasilitasi pendidikan kepada 23 remaja. Fasilitas yang diberikan berupa sarana dan prasarana, penginapan, makan, hingga alat-alat keterampilan seperti otomotif, menjahit, elektro, dan lainnya. Kemudian juga ada elektro, dan juga ada mentamin. Mentamin itu adalah melatih anak-anak itu untuk lebih rileks. Tapi untuk implementasinya itu adalah penanaman tanaman yang ada di sekitar lain. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Ratusan rumah di Desa Sukamana, Musirawas, 1 pekan yang lalu terendam banjir. Kondisi ini membuat anggota Polsek Terawas bersama Koramil meninjau langsung kondisi rumah yang terendam banjir. Anggota BPBD Musirawas bersama Polsek Terawas dan Koramil satu persatu mengunjungi rumah warga yang terendam banjir. Kunjungan ini untuk memastikan kondisi ketinggian air agar tidak memakan korban jiwa. Banjir yang terjadi pada tanggal 18 Maret tersebut menggenangi 243 unit rumah di Desa Sukamana, Kecamatan STL Ulu Terawas. Beberapa titik bahkan memiliki ketinggian hingga 1 meter. Informasi yang dihimpun palpres.com, bencana banjir ini disebabkan air sungai
sungai meluap akibat hujan turun dengan intensitas yang deras. Pihak BPBD Musirawas juga sudah berupaya melakukan bantuan pertama dengan mengevakuasi warga yang memiliki ketinggian banjir hingga 1 meter. Selain itu, BPBD juga sudah mensiagakan perahu karet jika sewaktu-waktu air mengalami kenaikan. Reporter dan juru kamera Zulkarnain, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota Satreskrim Polrestabes Palembang berhasil membongkar pembuatan dokumen palsu. Pelaku yang tinggal di Kabupaten Pali ini bisa membuat ijazah, KTP, SIM, dan lain sebagainya. Anggota Satreskrim Polrestabes Palembang bongkar pembuatan dokumen palsu. Terungkapnya kasus ini berawal dari tersangka Mukhlis yang tertangkap karena memiliki SIM palsu. Dari nyanyian Mukhlis, akhirnya anggota berhasil mengamankan tersangka utamanya bernama Tri Sutrisno di rumahnya Kabupaten Pali. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwayudi mengatakan pengungkapan setelah pengembangan tersangka Mukhlis yang ditangkap karena memiliki SIM palsu. Selanjutnya anggota menggerebek rumah tersangka Tri Sutrisno. Dari rumah tersangka, anggota mengamankan sejumlah barang bukti seperti alat cetak, printer, berkas dokumen yang sudah dipalsukan seperti ijazah, KTP, SIM, dan lainnya. Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya unit Ramor berhasil mengamankan dua orang yang memang mereka membuat atau memalsukan ada KTP, ada SIM B2, ada ijazah, malah ada surat kehilangan polisian dan macam-macam dokumen-dokumen yang memang tidak merujukan dia untuk membuatnya. Sudah berhasil dan awal kita satu orang dan pengembangan memang kita berhasil mengamankan di daerah Pali, Kabupaten Pali, satu orang lagi. Semua alat-alatnya juga sudah kita bawa, barang bukti juga sudah bawa. Informasi akan kami dalami dia sudah berapa lama beroperasi dan ibaratnya orang-orang yang datang ini siapa-siapa saja dan untuk peruntukannya apa saja yang dia pakai untuk jasa dia itu. Sementara dari pengakuan tersangka Tri, untuk harga pemesan yang dibuat bervariasi sesuai dengan permintaan. Khusus membuat KTP, pelaku mematok harga Rp300.000. Untuk berbagai dokumen tersebut, tersangka mengaku bisa selesai dalam waktu 1 hari. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Baseng Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.